Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari yang baru ini. Boleh izin kami boleh bangun dan yang sehat. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji yang Engkau, semakin lagi kami mau membaca merenung firman-Mu. Berapa saat kami ya Tuhan, terlebih mau akan merenung firman-Mu, Kau Rabi. Terima kasih, terlebih nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus, dan doa kami, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Selamat pagi, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membaca terlebih dahulu, nanti berikutnya Pak Ferry. Haleluya. Dan nanti seterusnya. Ya. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2. Firman Tuhan, Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan ke dalam tangannya. Dono. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Keempat, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Mas Yuli. Ayat yang kelima, di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya.
menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan jari kakinya. Jono, Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu dari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibebaskan. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memunaskan kota itu dengan api. Dewi, Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Pak David, Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arab. Dan memukul kala Sesai, Ahiman, dan Talmai. Amin. teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukan sebuah kebetulan bahwa ini tema ini kelihatannya pas banget ya, pas banget dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu temanya pada jam kritis. Kita tahu saat sekarang ini bangsa Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi masa-masa kritis, ya, masa-masa krisis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita juga pernah mengalami saat-saat yang kritis, entah itu keadaan situasi kritis sakit kah, atau krisis atau kritis ekonomi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita pernah mengalaminya ya, saat-saat yang seperti dihadapi oleh bangsa Israel. Pada ayat yang pertama kita melihat ya, keadaan kritis sedang melanda bangsa Israel. Kritisnya apa? Kematian Yosua. Ya. Dengan kematian Yosua, tentu bangsa Israel sekarang tidak memiliki seorang pemimpin lagi. Bagi suatu bangsa ini bagi suatu bangsa tidak adanya figur kepemimpinan, maka akan banyak mendatangkan resiko dan tantangan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kalau negara itu kehilangan pemimpin atau pemimpinnya meninggal, tentu akan banyak bergolak ya di suatu negara atau suatu bangsa. Nah, memang bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Tuhan. Namun bukan berarti hidup mereka enak-enakan atau lancar-lancar saja. Mereka harus menghadapi musuh-musuh. Salah satunya yang kita baca pada pagi hari ini adalah bangsa Kanaan. Bangsa yang menduduki sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang belum memiliki tempat tinggal. Mereka masih hidup dalam kemah-kemah di mana mereka memang sedang dituntun Tuhan untuk menempati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mereka harus berjuang dan berperang untuk memenuhi janji Tuhan atas mereka. Tetapi kalau kita membaca ayat yang pertama, Joshua telah tiada, ya, pemimpin mereka sudah tiada. Tentu kendali kepemimpinan sudah hilang. Dan inilah yang disebut
seperti dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu jam-jam kritis bagi mereka. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan ayat-ayat yang seterusnya, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel tidak larut di dalam duka cita. Mereka tidak hilang semangatnya. Perjuangan mereka belum selesai. Ya. Dan mereka memang harus melakukan sesuatu. Nah, pada saat kritis itu di ayat yang kedua, di ayat yang pertama tadi, mereka memohon kepada Tuhan. Artinya bangsa Israel mau datang kepada Sang Raja sejati, yaitu Tuhan kita, dengan penuh kerendahan hati. Ya, di saat-saat yang kritis, bangsa Israel mau datang kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa yang mereka dapati adalah di ayat yang kedua dan seterusnya, di mana Tuhan seketika itu merespon atau menanggapinya. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, saya merenungkan ayat ini itu, ternyata memang Tuhan itu betul-betul sayang, sangat peduli bagi bangsa yang kelihatannya memang keras kepala, tegar tengkuk. Tetapi di ayat yang kedua ini kita dapati bahwa Tuhan langsung menanggapinya dengan memanggil suku Yehuda untuk menaklukkan lawan-lawannya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa yang maju saat itu adalah suku Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kita bisa melihat ketika mereka taat. Ya. Ketika mereka taat, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika mereka merendahkan dirinya untuk datang kepada Tuhan, ya, mereka betul-betul diperlihatkan oleh Tuhan bahwa mereka mampu mengalahkan musuh, mungkin sekalipun jumlah mereka dibanding dengan lawannya kalah banyak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Tindakan yang paling bijaksana yang dapat kita ambil saat kritis dan ketidakpastian adalah yang pertama itu adalah memandang kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Kadang saya heran ketika membaca hakim-hakim ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Israel ini kita tahu terkenal dengan ketegar tengkukannya, ya, keras kepalanya, ya. Tetapi di saat-saat yang kritis, mereka memandang kepada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan adalah penolong satu-satunya, penolong yang besar bagi kita. Raja kita yang setia dan perisai kita yang kuat. Itu yang pertama, di mana tindakan yang paling bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu di sini adalah jangan takut, ya. Andai kata ketika bangsa Israel ini ketakutan karena ditinggal oleh seorang pemimpin, maka tentunya lain lagi ceritanya, ya. Tetapi di sini justru di saat di mana Yosua meninggal dunia, dipanggil Tuhan, mereka tidak kehilangan rasa takutnya. Ya, sebab ketakutan tidak mendatangkan kemenangan. Tetapi sebaliknya, kita harus berani dan yakin bahwa firman Tuhan membawa kemenangan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Doa-doa kita pada pagi hari ini tercakup di dalam tangan Tuhan. Mungkin di saat kritis kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Misalnya seperti orang tua kita, ya, saudara-saudara kita mungkin yang lebih punya, lebih mampu. Terus mungkin juga kita
bisa minta tolong kepada hamba Tuhan atau pendeta atau kepada orang lain dan lain-lainnya. Tetapi semua itu bukanlah jaminan untuk bisa melenyapkan kritis dan ketidakpastian. Hanya kepada Allah lah tempat penguat kita yang sempurna. Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, dan salam sukacita. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Ya, kita mau berdoa buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh tetap mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi satu kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan masuk ke breakout room kami masing-masing, dengan Tuhan Yesus yang memberkati kami, untuk kami boleh bersatu hati bersama dengan teman-teman kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua ini Bapa. Kami juga mau memberkati Pak Hari yang telah membawakan firman. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memberkati Pak Hari dan terus menambah-nambahkan hikmat yang lebih lagi untuk boleh membagikan firman di lain waktu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.